Thumma nutbi'uhumul akhirin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Baik. Pada lafal bacaan summa nutbi'uhumu, ketika kita melafalkan summa, usahakan kita menahan suara mimnya. Summa. Dan harus hati-hati di dalam melafalkan sa. Jangan sampai huruf sa ini terganti dengan huruf sin. Maka misalkan terdengar bunyi summa, nah ini maka dia berubah menggantikan antara sa dan sin ya, maka dia akan berubah maknanya. Hati-hati teman-teman. Bagaimana cara melafalkan huruf sa agar sa ini terbaca dengan baik gitu ya? Maka langkahnya adalah ujung lidah kita tempelkan dengan gigi sari kita. Sa, si, su. Maka summa. Kemudian pada lafal ma atau summa itu ada bacaan namanya gunnah, yaitu suara mimnya ditahan sepanjang 2 harokat. Summa, baru alirkan. Kemudian nutbi'uhumu, di sini ada huruf ta sukun, yang dimana ketika kita melafalkan huruf ta itu wajib yang namanya apa teman-teman? Yang pertama adalah dia suaranya tertahan. Suara tertahan dinamakan, sifatnya kita namakan di dalam kajian makharijul huruf itu namanya syiddah. Syiddah. Syiddah itu artinya suara tertahan dan dia punya namanya sifat hamas. Ya, dia punya yang namanya sifat hamas. Hamas itu apa, teman-teman? Hamas adalah mengalirnya nafas kita. Maka langkah pertama dia syiddahnya ut gitu ya, nut. Baru ada hamasnya, nut sedikit saja, tapi jangan banyak-banyak. Summa nutbi'uhumul ya. Summa nutbi'uhumul akhirin. Kemudian pada lafal maaf, ini ada yang tertinggal. Pada lafal akhirin ini ada namanya mad badal. Mad badal. Maaf. Mad badal, apa itu mad badal teman-teman? Mad badal adalah mad yang terjadi apabila kita mendapati adanya huruf hamzah, baik itu berharakat fathah, kasrah, dhammah. Fathah itu adalah harokat atas, ini kita namakan fathah. Kalau kasrah itu harokat bawah, garis bawah. Dan dhammah itu adalah harokat seperti ini. Maka apabila ada huruf hamzah dengan ketiga harokat tadi bertemu dengan huruf mad, baik itu alif, kalau dia fathah ketemunya alif, dhammah ketemu waw, kalau kasrah ketemu ya, maka dinamakan dengan mad badal. Dan di sini lafal akhirin, a-nya bertemu dengan alif yang dimana dia dipanjangkan 2 harokat, maka kita namakan dengan mad badal. Kemudian lafal akhirin, pada lafal rin ini ada bacaan yang kita namakan dengan mad arid lisukun. Kita uraikan satu-satu. Mad artinya panjang, arid artinya dia muncul atau menampakkan, ditimbulkan dan lain sebagainya. Ada kata aradu ya'ridu. Lisukun adalah karena sebab sukun. Maka mad arid sukun adalah mad yang terjadi karena adanya sukun arid, sukun yang timbul karena waqaf ataupun ya lainnya, tapi biasanya lebih kepada waqaf ya. Contoh, pada dasarnya kita membaca akhirina, tapi karena kita waqaf dan orang Arab biasanya itu mematikan huruf akhir ketika melafalkan apapun gitu ya. Nah, kita juga mematikannya dengan mematikan huruf nunnya. Sehingga di sini ada 2 sukun. Sukun yang pertama pada lafal ya dan sukun kedua dengan nun. Maka di sini nunnya kita namakan dengan nun yang berharakat sukun arid. Nah, ketika ada 2 sukun ini, maka yang pertama kita panjangkan dulu ri-nya sepanjang berapa harakat? Kita boleh memanjangkan 2, 4, 6. Dan inilah yang kita namakan dengan mad arid sukun. Tapi kita mengambil yang tengah-tengah, yaitu yang 4 harokat saja. Maka rin. Oke, kita coba ulang. Tsumma nutbi'uhumul akhirin. Kemudian
Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Baik, kita perhatikan berlafal kadzalika. Za ada mad tabi'i, fathah bertemu alif. Lihat fathah itu garis atas ketemu dengan alif kecil, 2 harokat. Hati-hati dalam melafalkan zal juga. Ini makhrajnya sama dengan huruf sa, tempatnya sama, cuma sifatnya yang berbeda. Kemudian naf'alu, alirkan lafaz ketika kita melafalkan fa. Af gitu ya. Af naf'alu bil mujrimin. Bil jelaskan alif lam ya. Karena di sini ada alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang terbaca dan ditulis dengan jelas huruf lamnya dan dibaca dengan jelas. Kemudian melafal mujrimin, ada jim di sini diwarnai dengan warna biru, menandakan ia bacaan qalqalah. Bacaan qalqalah adalah bacaan yang dia harus memantul. Kesalahan yang terjadi dalam membaca qalqalah itu tidak memantulkannya. Contoh bil mujrimin, harusnya bil mujrimin. Kesalahan yang kedua menambahkan hamzah. Contoh mujrimin itu menambahkan hamzah, padahal tidak boleh menambahkan hamzah. Kemudian melafal min sebagaimana akhirin, yaitu ada mad arid disukun. Cara membacanya persis sekali. Baik, kita coba ulang sedikit lagi. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Kemudian selanjutnya ayat ke-19, wailun yawma idzil lil mukazzibin. Pada lafal wailul lil mukazzibin, yaitu di sini kita lihat adanya apa? Dhammatain bertemu dengan huruf ya. Maka apabila ada dhammatain bertemu dengan huruf ya, ini kita namakan dengan bacaan idgham bi gunnah. Bagaimana cara membacanya? Yaitu masukkan tanwin. Ya, tanwin. Tanwin itu teman-teman pada dasarnya adalah bunyi nun sukun yang dia dilafalkan tapi tidak ditulis ya. Sehingga dia awalnya wailun, sama ketika kita tambahkan dengan nun, maka wailun gitu ya kan. Lun sama dengan bunyi wailun. Maka cara membacanya adalah masukkan tanwin ke huruf mim dan ditahan. Maka karena disamakan dengan bi gunnah, disertai dengan gunnah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yauma idzil lil mukazzibin. Ya, kita lihat di sini pada lafal tanwin bertemu lam, kita namakan juga dengan idgham, tapi dia bukan idgham bi gunnah tapi idgham bila gunnah karena ketemunya dengan huruf lam. Ya, maka kita masukkan di sini, kita masukkan ke huruf lamnya secara langsung. Ya, maka dia bacanya bukan lagi wailu yauma idzin lil mukazzibin tapi wailu yauma idzil. Ya, langsung. Kemudian melafal mukazzibin, langsung ke ya zalnya ditekan, mukazza ya, mukazzibin. Kemudian pada lafal bin di sini ada bacaan mad arid disukun. Yaitu cara membacanya bagaimana? Yaitu sebagaimana yang tadi kita panjangkan, boleh berapa harokat? Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat dan boleh pula 6 harokat. Ya, tapi teman-teman kita mengambil yang berapa? 4 harokat saja. Baik, kita lanjutkan. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Perhatikan pada lafal alam. Di situ ada mim mati bertemu nun. Ya, mim mati bertemu dengan huruf nun, maka kita namakan dengan bacaan
Izhar syafawi, kami lupa menuliskannya di sini, lupa, yaitu pada dasarnya di sini ada bacaan apa namanya? Izhar syafawi, yaitu suara mimnya dibaca dengan jelas. Ya, kemudian pada lafal kaf, ya, di sini alam nakhluqukum, ini ada namanya idgham mutaqaribain. Yaitu apa idgham mutaqaribain? Adalah idgham yang dia berdekatan makhraj, ya. Makhrajnya sama tapi berdekatan sifatnya. Ya, kami ulangi. Idgham mutaqaribain yaitu adalah idgham yang dia hurufnya saling berdekatan dari makhraj dan tapi berbeda dalam sifatnya. Ya, qaf dan kaf itu kan berdekatan makhrajnya, tapi dia sifatnya berbeda. Ini kita namakan dengan mutaqaribain. Nah, dalam membaca alam nakhluqukum ini ada dua pendapat. Yang pertama dengan idgham kamil, yang memasukkan langsung huruf qaf kepada huruf kafnya secara utuh, dan yang kedua masih menyisaikan, yaitu idgham naqisnya. Tapi kami mengambil yang yaitu idgham kamilnya. Langsung saja masukkan ke huruf kaf. Alam nakhluqukum, ya, langsung ke kaf. Alam nakhluqukum. Alam nakhluqukum mimma. Ya, kemudian berlafal mim mati bertemu mim. Di sini ada kita namakan dengan bacaan idgham mimi. Ya. Maaf, ini salah, bukan idgham miguna tapi idgham mimi. Idgham mimi. Ya, ini kami lupa menuliskannya. Oh, maaf. Ini yang idgham mimi yang idgham miguna yang kami tuliskan adalah ketika mim ma immahin. Ya, pada lafal ayat ini banyak sekali hukum tajwid yang harus kita perhatikan. Ya, kemudian di sini mim mati ketemu mim, idgham mimi, cara membacanya masukkan mim pertama kedua dan ditahan. Kemudian mim di sini nun mati ke huruf fa, ya. Di situ fa. Maaf, ke fa, ke mim, maka nunnya masukkan ke huruf mim. Maka mim sambil ditahan. Kemudian palafal ma'im mahin. Di sini ada bacaan yang kita namakan dengan bacaan mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Mad yang terjadi disebabkan karena adanya hamzah yang datang setelah huruf mad. Di sini ma awalnya 2 harokat. Karena datang setelahnya hamzah, maka ini kita panjangkan sepanjang 4 harokat. Maka dan tidak boleh kurangi, tidak boleh mim ma'im mahin, tapi harus panjang 4. Mim ma'im mahin. Kemudian pada lafal im mahin, di sini ada bacaan idgham bi gunnah lagi, yaitu adanya tanwin bertemu dengan huruf mim. Maka cara bacanya masukkan ke huruf mim, yaitu imma, bukan lagi inma tapi imma, sambil ditahan gunnahnya 2 harokat. Mahin ini sama dengan yang sebelumnya, itu mad arid lis-sukun. Kita ulangi. Alam nakhluqukum mim ma'im mahin. Baik, kita coba ulang di ayat awal. Thumma nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin wailun yawma idzil lil mukazzibin alam nakhluqukum mim ma'im mahin. Ya, semoga bermanfaat. Shadaqallahul azim. Mohon bantuannya untuk like, share dan subscribe. Terima kasih. Jazakumullahu khairan.